Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di USA Official. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ada program baru nih Ustaz. Namanya Tanya Ustadz. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelum kita tanya-tanya Ustadz, nah, buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, dan belum komen, dan juga belum nge-share informasi-informasi yang ada di USA Official, silakan teman-teman untuk melakukan subscribe dulu, kemudian sebarkan sebanyak-banyaknya video-video, informasi-informasi, dan tentunya ilmu yang bermanfaat dari channel kita. Insyaallah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhirnya update lagi. Alhamdulillah. Nah, tapi sekarang bangkit lagi nih Ustadz. Nah, alhamdulillah sekarang kita ada segmen baru namanya Tanya Ustadz. Yeah. Nah, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Ustadz ya. Terkhususnya itu tentang klien yang berkaitan dengan banyak lah pokoknya. Nah, jadi kita akan memberikan pemahaman dan tentunya jawaban-jawaban yang sekiranya ini nanti bisa menjadi ilmu dan bisa diterapkan dalam keseharian. Tentu nanti akan disampaikan dikupas tuntas ditanya Ustadz oleh gurunda kita Ustadz Suhendi Al-Khattab. Barakallah. Enggak ada yang tepuk tangan tadi. Ya, alhamdulillah. Oke Ustadz, mungkin langsung aja Ustadz ya. Ya. Nah, ini ada banyak sekali atensi yang masuk yaitu tentang ain nih Ustadz. Karena sebagian besar mungkin ada yang masih tabu juga dengan bahasa ain gitu ya. Orang mungkin ngiranya ain itu huruf hijaiyah tadi. Ya, al-ain ya. Ain gitu ya. Al-ain. Ternyata ain itu dalam Islam sesuatu yang membahayakan juga gitu. Nah, mungkin Ustadz langsung aja deh. Ya. Bisa dijelaskan nggak Ustadz kira-kira ain itu apa sih sebenarnya gitu? Jadi kalau kita sebut ya al-ain ya, ain bukan huruf hijaiyah gitu ya. Jadi ain itu adalah sebetulnya artinya kan mata atau al-basar gitu ya, pandangan mata gitu ya. Yang sebagian di antara kita kadang-kadang kurang memahami gitu ya. Bahkan mungkin hanya populer baru-baru ini gitu ya. Oh ain, tapi belum secara komprehensif memahami ain dia. Jadi kalau kita lihat ain itu dalam sebuah hadis ya, itu banyak sekali menyebutkan tentang ain. Salah satunya hadis yang dikatakan Rasulullah menyebutkan al-ainu haqqun gitu. Kalau kana sabaqal qadar sabaqatul ain gitu ya. Jadi ain itu memang betul nyata adanya gitu ya. Apa ain itu? Ain itu adalah penyakit ya. Kalau saya sebutnya penyakit ghaib. Dalam artian begini. Dengan asbab atau perantara orang memandang gara-gara pandangan mata itu bisa membahayakan gitu. Nah ain itu adalah penyakit yang dia pertama karena pujian atau takjub ya kepada seseorang, kemudian si fulan atau orang tersebut memberikan pujian. Jadi kalau ain itu bisa penjawabnya dua, bisa dia ain karena cinta berlebih, kemudian dia juga benci ya, hasad ya, mata dengki gitu ya. Atau tadi orang yang memuji namun dia lupa ya menyelipkan memasukkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Konkretnya gini, misalnya seorang ayah atau ibu ya atau orang tua atau kakek nenek punya cucu, dipuji-puji terus, ini neng gelis gitu ya, ini neng cantik, atau kita kepada teman, bro, antum tuh tambah ganteng aja sih hari-hari atau tambah cantik aja gitu ya. Itu kita puji, kita sanjung. Nah setelah sanjung tiba-tiba sakit gitu. Itu adalah penyakit ain. Dan ini dalam hadis ada pernah sahabat Rasulullah ketika itu yang bernama Amir bin Rabi'ah dengan Sahal bin Hunayf ya. Jadi ketika Sahal bin Hunayf itu sedang mandi, ini singkat cerita hadis ini, itu dipuji oleh Amir bin Rabi'ah. Enggak lama itu setelah dipuji, Amir bin Rabi'ah ini terpelanting jatuh. Sampai kemudian sakit beberapa hari, kemudian sampailah informasi kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasul, cek diminta Amir bin Rabi'ah itu mandi. Dan gara-gara Sahal mandi gitu ya. Kemudian Amir bin Rabi'ah melihat ya tubuhnya yang putih gitu ya, pakai kain sarung gitu ya, terlihat sedikit sebagian tubuhnya putih, dipuji. Jadi penyakit ain ini penyakit sudah lama sebetulnya, dari dulu sudah ada, zaman Rasulullah itu sudah ada gara-gara pandangan mata gitu ya. Itu terkait penyakit ain ya. Oke, berarti memang ini cukup sangat bukan cukup ya Ustaz, emang sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Salah satu penanggulangan atau mungkin gini deh Ustaz. Ini ciri-cirinya iya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya gimana? Anda sebelum jawab ciri-cirinya, saya menyampaikan juga. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis begini, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi ya'nil ain." Kebanyakan umatku itu wafat meninggal dunia setelah qada dan qadar itu karena ain. Subhanallah.
Jadi penyakit ain ini dampak luar biasa. Jadi anak tuh ketika sering dipuji, disanjung tanpa kalimat thayyibah, tanpa masya Allah subhanallah, anak jadi cacat, anak jadi sakit panas, kemudian mohon maaf meninggal dunia. Itu sampai rawannya begitu. Nah, ciri-cirinya gitu ya. Ciri-cirinya apa dampaknya? Memang sulit, agak sulit gitu kita mengetahui ini ain atau tidak gitu ya. Hanya memang dari pengalaman dari kitab-kitab ruqyah syariah itu disebutkan bahwa orang-orang yang penyakit ain ini pertama tidak terdeteksi medis. Ya. Kalau ke medis pusing apa demam itu dicek nggak ada apa-apa gitu ya. Yang kedua itu biasanya ada lemas, badannya tuh lemas gitu ya, atau sakit tiba-tiba bahkan selang berapa lama langsung meninggal dunia. Jadi ada keanehan-keanehan yang memang sulit ya. Sulit. Ya. Makanya nanti ada arena ya. Jadi kita ada bagaimana upaya kita tuh nanti menanggulangi agar jangan sampai terkena penyakit ain. Nah, ini menarik Ustaz. Saya udah mulai nyinggung nih, menanggulangi. Tapi sebelum kita masuk ke menanggulangi, nah kira-kira Ustaz, kalau ain itu apakah hanya berlaku misalnya ketika kita memandang manusia? Kan Ustaz tadi menyampaikan salah satu penyebabnya karena pujian ya Ustaz ya, memuji secara berlebihan. Nah, kalau misalnya memuji yang bukan manusia, apakah juga akan terpotensi ada ainnya atau enggak Ustaz? Ada, bisa, sangat bisa gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya sebagai seorang mukmin itu kan, seorang muslim, kita akan mengatakan alhamdulillah gitu ya. Dan juga ketika mendapatkan kenikmatan, tidak juga boleh kita terlalu euforia ya, berlebihan dalam hal bergembira begitu ya. Dan ketika misalnya ada contoh gini, Arena punya ini, punya HP. Oh, punya dong. Ya, saya puji, Ren, keren ya, wih. Iya dong, keren. Nggak lama HP-nya hilang. Nah, itu misalnya. Waduh, jangan-jangan. Atau kita sering dengar begini, ada burung bagus itu, atau ayam unik gitu, ayam jago atau ayam apa gitu ya, atau burung lah. Ada orang menawar, berapa harganya Pak? 1 juta, nggak dijual. Saya mau 5 juta. Ada nawar 5 juta, nggak dijual. Maunya berapa Pak? 20 juta. Sampai ditawar 40 juta, 50 juta, itu burung tadi tuh nggak dijual juga, karena pengen harga yang lebih. Saking banyaknya orang yang takjub, senang, cinta. Besoknya burungnya mati. Itu indikasi penyakit ain. Cirinya tadi lemes ya. Kalau manusia ya lemes. Kalau kayak binatang apa itu ya tadi ada hilang, ada rusak gitu ya. Jadi memang tidak hanya kepada manusia saja, termasuk mungkin ke barang juga gitu sama saja. Nah, sama. Ke HP, gitu kan, bisa rusak, ke mobil, bisa kecelakaan. Kalau ke diri sendiri gimana? Kita sendiri gitu memuji diri kita sendiri. Itu bisa masuk kategori nantinya ain atau gimana Ustaz? Ya, kalau ain itu tadi kan orang lain ya, orang lain yang memuji gitu ya tanpa kalimat Allah. Itu ke kita bisa nggak? Bisa. Atau kita di dalam kitab-kitab para ulama menyebutkan ain terhadap diri sendiri juga bisa. Misalnya Arena, antum dandan, dandan ya kayak cewek aja ya dandan, ngaca ya bercermin gitu ya, sedang bercermin, terus mengatakan dalam dirinya, wah, saya ganteng juga ya ternyata. Gitu. Waduh, ngeri. Saya ini hebat ya. Ada ketakjuban terhadap diri. Enggak lama sakit, demam dan meninggal dunia. Gitu ya. Wa'iyadzubillah ya. Jadi sehingga ketika kita bercermin tuh ya yang kepada teman-teman semua itu kita akan mengatakan alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang Kau berikan terhadap wajahku. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Kau berikan. Jadi kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi ain itu kita seakan-akan melupakan Allah itu. Makanya suka ada yang bertanya, Tad, itu kan sebetulnya orang tua kok bisa mencelakakan anaknya? Kan muji, kita apresiasi boleh. Iya benar, muji perlu, boleh memberikan apresiasi, memberikan reward. Tapi jangan melupakan kalimat Allah. Nah, itu dia. Ya. Oke, berarti kan nih udah ketemu satunya saja. Salah satunya adalah gimana agar kita terhindar dari ain adalah dengan selalu menyertakan kalimat-kalimat yang baik, pujian-pujian itu diawali dengan bersyukur kepada Allah seperti ya alhamdulillah gitu dia, masya Allah, subhanallah. Nah, terus ada nggak sih Ustaz kayak doa gitu agar kita bisa terhindar dari penyakit ain? Kan kita nggak tahu ya Ustaz ya tadi pandangan mata orang kepada kita bisa jadi memang pandangan itu penuh kebencian atau kekaguman yang berlebih. Nah, buat benteng kita sendiri Ustaz pribadi, kira-kira ada nggak Ustaz doanya? Nah, ini bicara himayah ya, wiqayah, penjagaan. Ya. Bicara penjagaan tadi menanggulangi berarti itu. Yang masuk tadi pertanyaan di awal ya. Kalau bicara bagaimana agar kita terbentengi dari ain, itu yang pertama pastikan kita mendawamkan doa ain.
Yang a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari gangguan syaitan, binatang dan ain. Kalau untuk anak, orang tua, kita yang doakan anak, pegang kepalanya, mohon maaf sini. U'idzuka laki-laki, u'idzuki perempuan. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kenapa anak-anak itu lebih rentan kena ain? Karena belum punya benteng zikir. Nah, makanya kalau tadi ditanya, ada gak benteng zikir? Ada. Doain tadi. Ya bisa zikir pagi petang yang sudah ma'thur Al-Baqarah, Ikhlas, Falaq, ayat kursi pagi petang ya, sore pagi dibaca. Yang kedua, itu bisa dilakukan dengan cara ya, ketika kita menghindari penyakit ain, mungkin bisa dilakukan dengan cara menghindari foto selfie yang berlebih-lebihan. Nah, ini juga yang menarik karena sekarang fenomenanya nih Ustaz, orang kan apalagi dengan media sosial kan salah satu tujuannya adalah ingin tampil beda, tampil keren. Dan tujuannya kan ingin di-like. Like itu kan disukai, berarti kan ingin terlihat di pandangan orang tuh bagus gitu kan. Nah, itu kira-kira perspektifnya gimana Ustaz kalau misalnya kita coba hubungkan dengan ain tadi? Iya. Jadi ketika kita selfie ya, ketika kita sama-sama teman-teman kumpul atau sendiri gitu ya, sebetulnya sah-sah saja gitu ya, nggak masalah dengan dia sosial media memang untuk begituan gitu ibaratnya ya. Hanya pertama pastikan kita terbiasa dan mendawamkan doa ain. Yang pertama doa. Yang kedua kita terbiasa berinfak atau sedekah. Itu untuk tudfaul bala, tidak terkena musibah ya. Jangan lupa infak sedekahnya ke USA. Iya. Terus yang berikutnya, yang ketiga ya, itu kita dengan untuk selfie tadi itu kalau bisa diusahakan gitu ya. Kita jangan sendiri. Ya, mungkin sama yang lain, sama teman-teman. Jadi gitu berbarengan ya. Berbarengan. Ya kalaupun misalnya kita sendiri gitu ya, pengen banget sendiri gitu. Disertakan di bawahnya kalimat-kalimat Allah dalam status. Masya Allah. Misalnya gini, gitu. Masya Allah hari ini cerah sekali. Ada foto kita belakang sinar matahari atau apa gitu ya, rembulan gitu ya. Atau Masya Allah, alhamdulillah pagi yang cerah. Itu ada Masya Allah, subhanallah. Jadi kita mengagungkan nikmat Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mengagungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur pada terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu diupayakan gitu. Di sedekah, doa perlindungan. Kalau orang tua, berarti orang tua yang bacakan untuk anak kalau anak belum ngerti. Jadi selain memang pandangan itu secara langsung, itu juga termasuk lewat sosial media. Jadi mungkin ini juga salah satu perhatian buat kita ya Ustaz ya. Bagaimana kita harus arif dalam menggunakan sosial media, termasuk yaitu ngupload foto, selfie dan lain sebagainya. Apalagi perempuan ya Ustaz ya. Nah, kalau ini Ustaz kan efek kamera tuh ya. Kan terus masuk kan sekarang juga banyak selebgram wanita gitu ya Ustaz, yang pasti kan dipuji gitu ya. Wajahnya cantik lah, termasuk yang bernikob dan lain sebagainya. Benar. Itu juga sama ya Ustaz ya maksudnya? Sama, tidak nikob, nggak nikob sama saja. Sama ya, meskipun wajahnya tertutup juga tetap ya. Gitu. Jadi memang teman-teman ini bahaya banget. Jadi, gitu ya. Gini, ketika kita pun ketika memuji orang lain, sahabat atau anak, kita jangan memuji begini. Misalnya ke Arena, Kang Rena, wih nambah ganteng ya. Nah itu hati-hati, istighfar tuh ya. Yang begitu kita harusnya mengatakan, Kang Rena, Masya Allah, Tabarakallah, tambah ganteng ya. Kang Rena, Masya Allah, ada peluang nggak? Gitu misalnya. Gitu ya. Kamu suka bener nih. Ya. Jadi semacam itu ya. Artinya dan ain itu sebetulnya masih bisa dihindari ketika kita tadi banyak sedekah, banyak infak, ya infak dakwah itu insya Allah membantu sekali. Dan ini menyembuhkan. Ini kadang-kadang juga nanti kita perlu bahas sekali ya, yang cara menyembuhkannya mungkin. Biar cara menyembuhkan ainnya. Oke, nanti mungkin kita juga akan kita bahas tapi ya. Masih sekarang apa nanti nih? Nantilah. Nanti. Oke, nanti di di part selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyembuhkan ain. Oke, mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.